Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Woi, Masya Allah. Semangat. Supaya aman di kamera. Biar kelihatan ya. Ini aja deh. Iya. Hari ini Masya Allah Alhamdulillah ada King Faisaji. Umurnya berapa sih? Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sudah hafal berapa juz? 9 juz. 9 juz. Allah. Makasih banyak udah bisa mampir ke Islam itu Indah ya. Iya. Oke, Jim biar istirahat dulu Ustadz Maulana. Iya. Masih mau sahur katanya. Iya. Kan Masih bisa sahur. Belum imsak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah bulan Ramadan ini memang dipenuhi dengan banyak keberkahan di dalamnya. Termasuk keberkahan rezeki ya ini Masya Allah ya Bib ya. Bicara masalah rezeki ini nggak sedikit kita lihat ada orang yang rezekinya bertambah saat bulan Ramadan. Ada penjual takjil ya, ada yang lain. Ada yang mungkin ada program acara buka puasa. Ada yang penonton bayaran. Dan hari ini Ada kita yang bahas. alhamdulillah dapat pilihin. Masya Allah ya. Kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rezeki yang turun saat Ramadan. Alhamdulillah. Nah mungkin buat guru-guru kita boleh duduk dulu. Masya Allah kita akan melihat sebuah video tayangan nih jamaah ya. Tentang Ustadz Maulana berbagi. Hari ini berbagi kemana Ustadz Maulana? Yuk kita intip sama-sama yuk. Perjalanan kita berbagi ke tempat selanjutnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka orang yang tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap mencari rezeki. Masya Allah, bahagia aja ya. Alhamdulillah, Pak. Di bulan Ramadan ini banyak keberkahan juga ya. Iya. Masya Allah. Bagaimana Ibu menyikapi Ramadan? Ya, buat makan sehari mungkin jalan. Luar biasa ya. Anak ada 3 ya? Ada 3, Pak. Waduh, ini cowok semua ya? Cewek satu. Ada cewek ini ya. Oh pinter. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Karena keberkahan itu, kebahagiaan itu bukan hanya diri kita. Bagaimana kita bisa berbagi. Termasuk bahagia ya. Iya. Jadi bahagia itu tidak mesti harus apa, tapi bersama dengan keluarga itu keberkahan. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya Pak. Lagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, Next time tanya dulu, jangan mentang-mentang kepalanya kagak ada rambutnya dibilang itu laki-laki. Itu perempuan yang digendong. Oh gitu ya. Kan saya suka orang yang suka nembak. Oh nebak-nebak. Kalau rambutnya sampai di sini laki-laki, kalau lebih dari pundak itu perempuan. Iya, Nah, menariknya yang disampaikan bahwasanya berbagi itu menimbulkan kebahagiaan. Masya Allah. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan, pulau kebaikan sebelum engkau memberikan apa yang engkau senangi, apa yang engkau cintai. Ternyata berbagi itu membuat kita bahagia. Tidak selamanya kita yang dibagi itu yang bahagia. Justru lebih membahagiakan bagi mereka yang berbagi terhadap orang lain. Betapa banyak di antara kita merasa sedih
ketika melihat ada orang lain yang mampu untuk membantu saudaranya, lalu ada rasa pilu di hati ini dengan mengatakan, kenapa saya tidak bisa membantu saudara saya juga ya? Kenapa bukan saya yang membantunya? Maka kebahagiaan itu timbul bukan hanya karena menerima, tapi kebahagiaan itu timbul ketika kita mampu untuk memberi atau berbagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syah. Sama-sama, Nah Ustadz ini Lee. banyak orang zaman sekarang ini pinter-pinter nih. Ada istilah beramal cerdas di waktu terbatas. Wah, jadi pada saat di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba bersedekah karena mendapatkan rezekinya juga luar biasa akhirnya di bulan Ramadan ini. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin memanfaatkan waktu nih, Bib, nih momennya, karena memang ini bulan Ramadan bersedekah sekaligus dia berzakat nih, ya, biar pahalanya rezekinya mengalir sekaligus. Wah, karena mikirnya wah ini kan lebih besar pahalanya. Mau izin penjelasan, Bib? Fadol, Bib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi dikatakan ya bagaimana ketika kita bersedekah, ya kemudian juga berzakat. Pertama, bersedekah di bulan Ramadan itu adalah perintah syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan di dalam ayat-ayat tentang puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang orang yang tidak mampu berpuasa dikatakan fidyatun ta'amu miskin, lalu Allah lanjutkan faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Kalau orang nggak mampu berpuasa maka hendaknya dia memberi makan ya orang-orang miskin, fakir miskin, orang yang nggak mampu, ya baik itu dalam bentuk segala macam, yang jelas memberi makan kalau misalnya dia tidak mampu per hari satu orang miskin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan itu saja. Kata Allah, "Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah." Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya, dengan kegembiraan hatinya, dia nambah dari apa yang dia berikan itu. Dia berikan lebih ya kepada orang yang menerima, maka itu lebih baik buat dia. Artinya apa? Ayat ini kata para ulama bukan hanya menceritakan tentang fidyah, tapi menceritakan tentang bagaimana kita memperbanyak berbuat baik di bulan Ramadan. Di antaranya memberi makan fakir miskin, ya kemudian juga memberi juga buka bersama misalnya sama orang yang nggak punya, anak yatim dan sebagainya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, para pemirsa Trans TV ya dimanapun berada, ya dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasa bil khair wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Gak ada yang lebih dermawan dari beliau. Dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sampai dikatakan ajwad minar rih al-mursalah. Sampai lebih dermawan daripada angin yang bertiup di musim kemarau, gitu ya. Saking dermawannya beliau. Jadi artinya apa? Dari hadis ini menyatakan kalau bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah itu lebih baik. Nah, pertanyaannya tadi kalau misalnya gabung dengan zakat, begitu ya Mas Fadli? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita niat ini saya zakat sekaligus sedekah, itu nggak sah. Ya, Imam Nawawi dikatakan dalam kitab Al-Majmu' menyatakan kalau orang punya uang 5 dirham, saya niatkan ini zakat sedekah, maka masuknya ke sedekah. Kenapa? Kalau zakat itu harus ada niat. Yang kedua dia ada nisab. Yang ketiga dia ada haulnya, waktunya. Yang keempat dia ada 8 asnaf yang wajib menerima. Kemudian yang kelima harus ada akad. Kalau dalam sedekah nggak ada. Ya. Kita tanpa niat ada orang lewat lalu kita kasih, itu sah sedekahnya. Kalau zakat nggak bisa. Dan oleh sebab itu maka kalau kita niatkan gabung maka tidak sah. Oh, jadi harus pisah-pisah ya. Harus Ustaz, pisah. ya. Zakat Jadi kalau misalnya sendiri, dia mau sedekah sendiri. dia mau zakat di bulan Ramadan boleh aja, tapi niatnya memang untuk zakat. Persis. Gitu ya, Masya Jadi Allah. zakat itu 5 tadi. Iya. Niatnya, Betul. kemudian ada nisabnya, aulnya, kemudian yang menerima adalah penggolongan, kemudian Allah. ijab kabulnya. Masya Allah. Nah ini kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah orang. Kapan sih waktunya kita bersyukur? Nah, banyak orang tuh yang bersyukur setelah dapat rezeki. Dapat rezeki, wah alhamdulillah bersyukur. Nah tapi katanya justru ada yang dibalik nih, bersyukur untuk mendapatkan rezeki. Nah ini bagaimana nih konsepnya Ustaz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamul Bid hari ini 14 Ramadan 1444 Hijriah. Masya Allah tabarakallah. Luar biasanya karena bulan Ramadan ini bulan banyak orang bersyukur. Jangan berkata nanti dapat baru bersyukur. Kalau bisa sebelum bersyukur lah, sebelum. Makanya bagus itu syukuran
ketika akan berangkat haji. Syukuran sebelum artinya buka toko, buka usaha. Kan belum ada hasilnya. Sudah bersyukur. Dari sinilah kita bisa belajar, syukur itu menanda pemanfaatan. Memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan. Lahiran syukuran. Artinya apa? Bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bersyukur, malah ditambahkan. Jangan, mohon maaf, nunggu ditambah baru syukur. Kalau engkau bersyukur, maka ditambahkan rezeki itu. Jadi jangan dibalik. Nanti ditambah baru. Tidak. Berharaplah untuk lebih dari itu. Berharaplah lebih dari itu. Karena syukur itu kan ada 4. Syukur lewat ucapan, syukur lewat pikiran, syukur lewat hati, dan syukur lewat perbuatan. Bagaimana kita mengakui nikmat yang kecil ini menjadi sesuatu yang besar. Dibalik lagi, sesuatu mungkin menurut orang cobaan besar, tapi kita anggap itu kecil. Jadi paling enak. Dibalik aja, dibalik. Memang, mohon maaf, susah. Bahkan kita diminta untuk bersyukur dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun itu ujian yang menimpa kita, kita tetap bersyukur. Indonesia itu luar biasa masyarakatnya. Biar kecelakaan tetap berkata, untung masih selamat. Iya, Masya Harusnya Allah. alhamdulillah. Artinya pemanfaatan yang luar biasa, pengakuan atas nikmat. Sekali lagi, pengakuan atas nikmat. Nikmat itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat. Bukankah hidup itu adalah nikmat? Bukankah kehidupan itu adalah nikmat? Bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu? Jadi syukur itu pemanfaatan, syukur itu pengakuan. Pengakuan. Dan saat kapan aja kita bersyukur? Setiap saat. Sekali lagi, setiap saat. Makanya banyak-banyak bersyukur. Apa itu bersyukur? Mau tahu? Mau tahu bagaimana kita menjadikan segala sesuatu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya amal ibadah kita seluruhnya ini sepanjang hidup ditimbang dengan nikmat 1 biji mata, maka lebih berat nikmat 1 biji mata dibanding amal kita sepanjang hidup. Karena suatu ketika ada yang ditanya, apa yang menyebabkan kau dapat nikmat seperti ini? Karena saya ibadahnya banyak. Lalu ditimbanglah nikmat 1 biji matanya dengan amal ibadahnya. Ternyata masih lebih berat nikmat 1 biji mata. Nah, mau tahu seputar bersyukur? Kita saksikan nih, ada informasi sangat penting yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya senang banget sama Kenapa, Mas tema Fadli? hari ini. Kenapa? Karena mengingatkan saya dengan apa yang saya lakukan selama di bulan Ramadan ini, Ustaz Syam. Dengan selalu bersyukur. Iya, Masya Allah. Kan alhamdulillahnya nggak terasa nih. Benar. Kita udah masuk pekan kedua puasa, insya Allah masuk pekan ketiga nanti nih, Masya Allah. Benar. Apalagi nih aku lihat-lihat Mas Fadli dari awal puasa itu semangat banget, Masya Allah. Alhamdulillah dong Ustaz Syam ya. Harus semangat untuk memanen pahala di bulan Ramadan ini. Dan satu lagi nih, yang bikin aku semangat di bulan Ramadan. Seperti tadi kata Ustaz Maulana dan juga Habib Nabil. Saya di bulan Ramadan ini banyak-banyak bersyukur terus. Wih, Masya Allah. Maksudnya bersyukur beri susu 7 kurma kan, Mas Fadli? Masya Allah, benar banget Ustaz Kalau Syam. gitu, aku kan juga bersyukur, Mas Fadli. Masya Allah. Susu 7 kurma, susu steril yang ada kurmanya. Nih, Ustaz Syam nih buat Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Susu steril 7 kurma. Kurma memang sunnah Nabi. Apalagi di bulan Ramadan ini, Mas Fadli. Bener. Insya Allah nih ya Ustaz Syam ya. Apalagi kan nutrisi susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya. Ditambah lagi nutrisi kurma. Waduh, jadi double khasiatnya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kalau kita minum dulu Ustaz Syam? Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung belum imsak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmatnya. Gimana Ustaz Syam? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya. Susu steril 7 kurma ini bisa juga buat kita panen pahala.
Apalagi 7 kurma itu adalah jumlah ganjil yang disunnahkan baginda Nabi SAW. Nah, kita minum lagi Mas Fadli. Masya Allah Ustaz Syam. Ini mumpung belum imsak. Masya Allah nikmatnya. Alhamdulillah, enak banget ya susu steril 7 kurma. Kurmanya berasa nggak hambar. Benar Ustadz Syam ya. Makanya nih, saya suka minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Biar kuat puasa seharian. Nah, kalau gitu jamaah pada ikutan yuk. Minum 1 kaleng susu 7 kurma, susu steril 7 kurma untuk sahur dan berbuka ya. Dan ingat jamaah, susu steril pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan juga masih ada bintang tamu kita nih, King Faisal Gym. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lanjut Ustaz Syam, habisin yuk. Aku udah habis. Masya Allah nikmat banget ini 7 kurma. Aduh, Masya Allah. Sunnah Nabi juga dapet. Dan ini nutrisinya sampai sore, sampai maghrib. Bener, susu juga dapet. Masya Allah. Sehat banget ini kita nih, Masya Allah. Subhanallah.